Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna 7 dalam Chamber Studium General, yang mana kali ini kami ingin menyampaikan suatu materi yang berjudul perdagangan internasional atau international trading. Yang pertama ingin saya sampaikan mengenai perdagangan internasional. Itu adalah sebuah kejadian yang secara alami manusia itu tersebar di mana-mana dengan berbagai suku bangsa, yang mana mereka itu mempunyai kebutuhan. Ada kebutuhan dasar atau kebutuhan utama yang disebut sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Jadi perdagangan internasional itu didasari oleh yang pertama adalah kebutuhan dasar. Yang kedua adalah karena lokasi bangsa yang tersebar. Yang ketiga tentang keberadaan barang atau jasa setiap negara. Nah, jadi sini judulnya adalah perdagangan internasional. Apa kebutuhan dasar dari manusia? Yang utamanya adalah apa yang disebut primer need, itu adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Inilah kebutuhan dasar manusia secara umum: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan, mobil, pesawat, motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, dasar dari adanya perdagangan internasional adalah karena lokasi setiap bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Kalau tidak tersebar, hanya satu bangsa, satu lokasi, ya namanya perdagangan nasional karena satu negara. Dan yang ketiga, keberadaan barang jasa setiap negara, begitu pula keberadaan sumber daya alam setiap negara. Dulu saya pernah kenal dengan seorang pengusaha di Bandung yang sekarang sudah almarhum, mengatakan begini, "Nak Noto, kemarin kamu menanyakan kenapa saya sekarang ini jadi pedagang, tidak menjadi pegawai negeri, tidak menjadi tentara atau polisi. Kemarin belum saya jawab karena diskusi kita kemarin waktunya udah habis, dan hari ini saya jawab. Yang pertama,
Konon ada satu hadis yang mengatakan bahwa pintu rezeki itu ada 10. 9 pintu itu untuk perniagaan dan perdagangan, dan 1 pintu itu untuk birokrat, untuk pegawai. Nah, karena pintu rezeki yang ada 10, di mana 9-nya untuk para pedagang dan pengusaha, hanya 1 pintu untuk para birokrat, maka saya memilih menjadi pedagang. Yang kedua, kenapa saya berhasil di dunia perdagangan? Karena kejelian saya dalam melihat kesempatan. Antara lain, waktu itu saya melihat di Kalimantan ada barang ABCD, di Jawa ada barang EFGHI. Kalimantan juga butuh barang yang ada di Jawa, orang Jawa pun butuh barang yang ada di Kalimantan. Jadi barang yang ada di Jawa saya bawa ke Kalimantan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan barang Kalimantan saya bawa ke sini, dan transaksinya pertama tidak dengan uang katanya itu, melainkan dengan cara barter. Jadi kami dari Jawa bawa sabun, bawa tapal gigi, bawa sikat gigi, bawa cermin, dan lain sebagainya. Saya bawa ke Kalimantan, pulang ditukar dengan rempah-rempah. Nah, dari sinilah Bapak menghimpun keuntungan demi keuntungan sehingga menjadi orang seperti sekarang ini. Itu dalam skala nasional yang karakternya, kondisinya adalah hanya membolak-balikan antara barang yang ada di sini nggak ada di sana, dan barang yang ada di sana nggak ada di sini. Ini hanya dibawa dari membawa barang di sini ke sana dan membawa barang dari sana ke sini. Disitulah timbul profit dan profit. Itu ukuran perdagangan nasional. Lebih meningkat lagi adalah perdagangan internasional, juga sama. Contoh, Indonesia pemilik 90% rotan. Di lain negara tidak punya, hanya 10%. Maka adalah bentuk perdagangan, salah satu bentuk perdagangan komoditi yang keren buat Indonesia. Kalau Indonesia itu tidak mengekspor bahan baku rotan, tetapi yang diekspor adalah produk jadinya, supaya ada added value, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan citra bangsa. Sebaliknya dari negara luar ke sini adalah mengimpor barang-barang yang belum ada di sini tapi dibutuhkan, atau barang-barang yang kita belum mampu membuatnya. Makanya dalam episode yang lalu kami menyampaikan stop import untuk barang-barang yang kita sudah mampu membuatnya atau sudah memilikinya. Jadi import itu, kalau dalam Islam istilah halal, makruh, dan haram, itu statusnya makruh. Boleh import dalam kesementaraan. Ketika kita sudah bisa membuatnya, ketika kita bisa mengadakannya, stop import. Yang harus digalakkan justru ekspor. Nah, ekspor yaitu memperdagangkan barang kita ke luar negeri, dan kegiatan import adalah memasukkan barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Inilah kegiatan ekspor import yang disebut perdagangan internasional. Nah, dalam sistem perdagangan internasional ini, Dok, ada berbagai istilah. Ada yang namanya bea masuk, kan? Yaitu barang kalau masuk ke negara kita dengan tujuan tertentu itu ada pungutan.
Iya. Tujuannya adalah satu, supaya barang-barang ini terjaga kuantitasnya supaya tidak berlebihan, yang akhirnya menimbulkan efek yang tidak bagus. Ya. Yang berikutnya adalah tujuannya pembatasan ini supaya kita mulai belajar bisa membuat barang-barang yang orang asing bisa membuatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Terus selain bea ada lagi yang namanya tarif, ada lagi yang namanya tax, ada lagi yang namanya cukai dan sebagainya dan sebagainya. Ya, iya. Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi silahkan baca di literatur-literatur mengenai perbendaraan kata-kata dan istilah dalam dunia perdagangan internasional. Kapan terjadinya perdagangan internasional? Sejak zaman nenek moyang kita. Bahkan Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun itu berniaga kemana-mana, ke negeri Syam, ke negeri Cina, dan lain sebagainya. Ini tidak lain dan tidak bukan salah satu bentuk perdagangan internasional. Hal lain yang perlu dibahas dalam perdagangan internasional, bahwa sesungguhnya manusia mempunyai kebutuhan pokok yang 6 tadi, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Karena adanya keterbatasan soal kepemilikan sumber daya alam. Sebagai contoh, tidak semua negara punya uranium. Tidak semua negara punya geotermal yang bagus. Bahkan matahari pun tidak semua negara yang tersinari secara full time atau full season. Nah, jadi karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya, tetapi ada kebutuhan yang sama, maka terjadilah perdagangan internasional. Kita mengekspor barang-barang tertentu, dan kita mengimpor barang-barang tertentu. Hal lain, betapa pentingnya makna perdagangan internasional karena mengandung juga nilai-nilai sosial, mengandung social value. Sebagai contoh, kita dulu tahu Ethiopia itu negara seperti apa. Tetapi dengan Tiongkok bersama ilmunya FISOS Engineering, Finance and Social Engineering, Tiongkok memberi bantuan kepada Ethiopia untuk memberdayakan masyarakat Ethiopia. Setelah masyarakat Ethiopia terberdayakan, bukan diperdaya tapi diberdayakan, maka masyarakat Ethiopia mempunyai daya beli. Akhirnya bisa membeli kipas angin, membeli kulkas, membeli motor, membeli AC, membeli mobil. Kemana belinya? Tentu yang utama dari negeri Cina, karena Cina telah membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Ethiopia, dan akhirnya di Ethiopia pun tidak hanya sumber daya manusia yang ada, tetapi juga manusia-manusia yang bersumber daya. Nah, inilah salah satu keberhasilan dari Tiongkok dalam mempraktekkan ilmu FISOS Engineering, Finance and Social Engineering. Jadi dia dengan menginvest sekian triliun dolar, dia akan mendapatkan feedback sekian triliun dolar pada saat tertentu. Inilah salah satu kecerdasan Tiongkok. Nah, kembali ke topik perdagangan internasional, kita tahu bahwa ada hukum yang namanya supply and demand.
permintaan dan penawaran. Ketika penawarannya banyak, permintaannya sedikit, harga akan jatuh. Dan sebaliknya, kalau permintaannya naik, pengadaannya sedikit, harga akan naik. Nah, yang begini pun diperlukan suatu ilmu tersendiri, bagaimana mengendalikan barang-barang kita, baik yang ekspor maupun yang impor. Jadi, saudara-saudaraku, kaum muda khususnya mahasiswa dan mahasiswi, perdagangan internasional ini sungguh sangat teramat penting. Jadi saya sarankan Anda silahkan baca literatur, artikel, dan sumber-sumber informasi yang lain. Tetapi hati-hati. Syarat untuk bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar dari dunia internasional, Anda minimal harus menguasai bahasa. Utamanya bahasa Inggris. Maka adik-adikku, mahasiswa dan mahasiswi, selain Anda itu belajar dari mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan disiplin ilmu Anda, jangan lewatkan belajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Kedua, bahasa Arab. Ketiga, bahasa Mandarin. Yang keempat, bahasa Rusia. Yang kelima, bahasa Jepang. Kalau Anda menguasai bahasa asing, apalagi lima-limanya, menguasai 1-2 bahasa asing aja, insya Allah hidup Anda tidak akan sengsara. Jadi, belajarlah bahasa internasional. Nah, karena apa? Bahasa internasional ini dalam skup perdagangan internasional ini sangat diperlukan secara absolut. Kita tahu bisa berkomunikasi dengan orang Rusia. Oh, karakter perdagangan Rusia seperti ini. Kita berkomunikasi dengan bahasa Mandarin, kita tahu karakter perdagangan dengan Chinese itu seperti ini. Kita tahu perdagangan dengan dunia Arab karena kita ngerti bahasa Arab dan bisa berbahasa Arab. India juga Pak sekarang. Iya, India, tapi India kan kebanyakannya bahasa Inggris. Iya, jadi Jepang, iya kan, juga penting itu. Makanya kalau Anda tahu untuk urusan tenaga kerja yang kita kirim ke Jepang itu salarinya luar biasa. Jadi dalam perdagangan internasional ini tidak kalah pentingnya Anda khususnya mahasiswa-mahasiswi sejak sekarang atau bahkan mestinya sejak kemarin mulai belajar memperdalam mengenai bahasa internasional. Urut-urutannya Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, dan Rusia. Kalau Anda menguasai 5 bahasa ini luar biasa. Kalau tidak 1 atau 2 pun, insya Allah dalam pergaulan internasional Anda tidak akan menjadi orang yang susah hidupnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ya, silakan. Jadi di nomor 2 Bapak menyatakan perdagangan internasional salah satunya kan lokasi bangsanya Islam. Ya. Dan itu diungkap dalam Al-Quran. Ada firman Allah yang mengatakan, Aku ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Betul. Nah, salah satunya lewat perdagangan internasional. Betul. Dan tutup di ayat itu, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Ya. Disitulah pentingnya trust. Ya. Ketika kita berinteraksi dengan manusia lain. Betul. Ya, itu artinya apa? Bahwa ketakwaan yang membangun trust. Iya. Karena di dalam dunia bisnis itu ada ungkapan no trust no business. Iya. Tidak ada kepercayaan, jangan coba-coba bisnis. Iya. Dan yang kedua adalah itu tadi, membangun komunikasi antar bangsa. Iya kan? Jadi silaturahmi, aku ciptakan manusia dengan berbagai suku bangsa agar kalian saling mengenal.
Artinya agar kalian saling bersilaturahmi dalam berbagai bentuk silaturahmi. Perdagangan, sosial, budaya, kesenian, dan lain sebagainya. Saya kira itu semoga bermanfaat. Dan kepada mahasiswa dan mahasiswi, saya ucapkan selamat belajar. Semoga Anda kelak akan menjadi manusia yang beradab, yaitu manusia yang mempunyai nilai-nilai dasar kebenaran, pinter, intelek karena berilmu, dan ekonominya makmur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.